Kapan lagi buah karya Djoko Pinurbo? Kapan lagi kau bisa duduk manis di bawah pohon cemara, mendengarkan beberapa ekor puisi berkicau di ranting-rantingnya, membiarkan bulan mungil jatuh dan memantul-mantul di atas kepalamu, meredakan gemuruh tubuhmu. Hidup yang longgar ini kadang terasa sumpek juga. Baju yang sebelumnya waras-waras saja mendadak terasa sesak di bagian ketiak. Celana yang sampai kemarin nyaman-nyaman saja tiba-tiba terasa melintir di bagian paha. Tadi malam kau pulang dari salon dengan gembira. Sekarang kau malu dengan potongan rambutmu. Seharian kau gelisah melulu, ingin mengganti ini, mengganti itu. Sementara daftar janji yang ingin kau penuhi bertambah panjang saja. Janji mencabuti rumput di makam nenek. Janji membelikan ayah selembar sarung sutera. Janji minta maaf kepada pohon mangga yang sering kau curi buahnya. Janji tidak marah dan mengucapkan anjing kepada pendengki yang memanggilmu asu. Janji menolong teman yang sedang sedih dan lesu. Janji berterima kasih kepada tukang sampahmu. Duduklah dengan tenang di atas batu yang kelak akan jadi batu nisan. Duduklah sambil membaca Pramudia. Hidup sungguh sangat sederhana. Yang hebat-hebat hanya tafsirannya. Hai sahabat muda, mendengar kata belas kasih sering menjadi asing bagi kita kaum muda. Mengapa demikian? Karena di tengah kehidupan kita ini seperti roda yang berputar. Kadang saat ini kita merasakan senang, bangga pada diri kita, tapi 1 jam kemudian kita merasakan kegalauan, ketakutan, kesedihan, kekhawatiran. Jadi kata belas kasih itu semakin jauh dan sulit digapai, seperti puisi Kapan Lagi yang telah kita dengar, karangan dari Djoko Pinurbo. Kita terlilit janji sehingga lupa bahwa belas kasih itu bukan hanya sekedar janji, tetapi seperti sungai yang mengalir tiada batas dan tiada henti. Kita sering melihat bahwa Allah dan belas kasih itu jauh, apalagi saat kita mengalami terluka, kecewa, ditinggalkan, bahkan juga tidak dipercaya. Dan kita pada taraf kesepian, kita selalu bertanya-tanya di manakah Allah, manakah yang dinamakan belas kasih. Tapi kini Allah hadir dan juga belas kasihnya hadir secara berbeda. Belas kasihnya tidak hanya dapat didengarkan saja, tetapi dapat dilihat, diraba, dirasakan, dinikmati, bahkan menyembuhkan. Bagai sebuah charger untuk HP yang baterainya sudah menunjukkan tanda merah, siap untuk mati. Siapa yang mengatakan Allah hanya hadir dalam doa kita? Allah tidak hanya hadir dalam doa kita, melainkan juga dalam hati setiap pribadi yang percaya dan mengharapkan belas kasih-Nya. Paus Fransiskus menggambarkan sosok Allah yang maha belas kasih, Allah yang begitu dekat dan mau berdialog dengan kita. Dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 18 sampai 19, kita akan menemukan ayat yang berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Belas kasih tidak menawarkan hukuman, dakwaan yang mengancam diri kita, yang bisa membuat kita takut. Tetapi Allah menawarkan pengampunan, sebuah pelukan yang membebaskan kita dari segala ketakutan,
dari segala rantai hukuman maupun jerat-jerat yang lain. Seperti seorang ayah, ketika kita melakukan kesalahan seperti memecahkan gelas, ayah kita datang bukan dengan hukuman, bukan dengan wajah kemarahan, tetapi seorang ayah yang hadir dengan pelukan yang menenangkan, dan akhirnya kita mampu mengaku apa kesalahan kita dan kita diampuni, dan itu membebaskan hati kita, menyembuhkan kita dari segala ketakutan, kesepian maupun kebencian.